Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita selalu. Mari kita menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan renungan pada saat ini saya beri tema merespons hadirat Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Tawari pasal 6 ayat 31 dan ayat 32. 1 Tawari pasal 6 ayat 31 dan ayat 32 saya bacakan firman Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, merespons berarti menanggapi atau memberikan reaksi. Contohnya ketika kita menyapa seseorang dan orang tersebut merespons atau menanggapi sapaan kita. Tentu hal ini membuat kita senang, atau sebaliknya orang lain senang karena kita merespons sapaannya. Karena respons adalah tanda kita saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan hal yang sama tentunya membuat Tuhan juga senang saat umatnya merespons dengan ketulusan hati akan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kita. Jangan cuek pada hadirat Tuhan. Jadilah orang-orang yang menanggapi hadirat Tuhan itu dengan penuh penghormatan. Karena Allah itu maha suci dan mulia, dan Dia adalah Raja semesta. Itu sebabnya kita harus merespons kehadiran Tuhan itu di tengah-tengah kita. Seperti di dalam ayat ini, bagaimana Daud merespons dengan penuh hormat akan hadirnya tabut Tuhan di dalam kemah suci. Tabut Tuhan adalah lambang dari hadirat Tuhan. Hal ini menunjukkan Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, kita mau lihat seperti apa respons Daud akan hadirat Tuhan. Kita lihat di sini, Daud memilih dan menugaskan orang-orang pilihan untuk menyanyikan pujian di rumah Tuhan. Kita baca lagi ayat 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Kita lihat mereka ini adalah pelayan-pelayan altar. Orang-orang yang melayani Tuhan dengan setiap talentanya masing-masing dan sesuai dengan jabatan yang diberikan kepada mereka. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 32 bagian B. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Dan kalau kita melihat, mereka ini juga adalah orang-orang yang bertanggung jawab pada setiap tugas yang dipercayakan. Dari apa yang dilakukan oleh setiap pelayan-pelayan ini yang ditugaskan Daud di rumah Tuhan, hal ini menunjukkan pelayanan tidak boleh asal-asalan, tetapi harus dengan kesungguhan hati. Ini tandanya kita merespons dengan penuh penghormatan kehadiran Raja, segala Raja, yaitu Tuhan yang kita sembah. Bapak, Ibu, hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha ada, Dia selalu ada bagi setiap umatnya. Dimanapun kita berada, ada pujian katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu. Tuhan maha hadir, tidak terbatas oleh apapun. Yang perlu kita lakukan adalah merespons dengan benar hadirat Tuhan itu.
Nah, seperti apa respons yang benar akan hadirat Tuhan yang harus kita tunjukkan di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama kita lihat pelayanan yang berpusat hanya kepada Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan altar, kita harus menghormati kehadiran Tuhan dengan pelayanan kita yang berpusat hanya kepada Tuhan. Hanya untuk kemuliaannya, sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat segala sesuatu adalah dari Tuhan dan tentu dikembalikan kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti apa respons kita kepada Tuhan? Yang kedua, menyembah dengan mulut yang memuji Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan, kita juga harus memberikan respons yang benar akan hadirat Tuhan saat kita sedang beribadah di dalam gedung gereja, atau itu di rumah kita, atau saat kita sedang menyembah di kamar kita. Hormati hadiratnya dengan penyembahan, yaitu mulut yang memuji, mulut yang menyembah Tuhan dengan perkataan-perkataan pengagungan akan Tuhan itu. Mazmur 71 ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari, kata pemazmur. Mulut penuh dengan pujian kepada Tuhan. Yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata pengagungan. Itu sebabnya saat kita di gereja, kita selalu diajak jangan berdiam diri, tetapi mari menyembah Tuhan. Waktu kita disuruh untuk memuji Tuhan, mari kita bernyanyi, keluarkan suara untuk bernyanyi bagi Tuhan. Waktu kita menyembah, naikkan setiap kata-kata pengagungan di hadapan Tuhan. Jangan diam, karena ini adalah tandanya kita merespons akan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana kita merespons akan hadirat Tuhan itu? Ekspresi tubuh saat menyembah Tuhan. Tunjukkan ekspresi tubuh saat menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan, penuh penyerahan kepada Tuhan. Dalam salinan bahasa Yunani pakai kata yada, mengangkat tangan dalam penyembahan. Ada lutut yang bertelut di hadapannya. Ada orang yang melompat saat dia memuji Tuhan. Bahkan ada orang yang menari di dalam roh saat dia menyembah Tuhan. Ini adalah ekspresi tubuh saat kita menyembah Tuhan. Dan ini adalah tanda kita merespons kehadiran Tuhan itu dalam setiap ibadah kita, di dalam setiap penyembahan kita. Itu sebabnya saya katakan sekali lagi, jangan diam saat kita sedang beribadah di gereja atau dimanapun kita beribadah. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Dan waktu kita merespons kehadiran Tuhan itu, Allah akan melawat setiap kehidupan kita. Allah akan melawat umatnya. Kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana merespons kehadiran Tuhan yang benar di dalam hidup kita? Menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Jadi respons yang benar akan hadirat Tuhan juga adalah saat kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya ketika kita dalam gereja dan kita mengangkat tangan, itu kita merespons hadirat Tuhan, kita dengan ekspresi tubuh, dengan kata-kata pengagungan, penyembahan. Tetapi ingat, ada yang tersembunyi yang juga Tuhan lihat, di mana hal itu juga adalah kita merespons hadirat Tuhan itu dalam hidup kita, adalah ketika kita hidup
menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari dari perkataan kita, dari perbuatan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu nggak sia-sia dalam hidup kita. Hadirat Tuhan itu akan membawa damai, sukacita, akan membawa sesuatu yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan menikmati hadirat Tuhan itu melawat setiap kehidupan kita di setiap hari, dimanapun kita berada. Kenapa? Karena kita memberikan respons yang benar akan hadirat Tuhan itu. Jadilah umat-umat Tuhan yang memberikan respons yang benar akan hadirat Tuhan, supaya kita dapat menikmati pribadinya memenuhi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh datang dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami jadi jemaat Tuhan, jadi umat-umat Tuhan, jadi hamba-hamba Tuhan yang merespons dengan benar akan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di sana kami akan menikmati pribadi-Mu, memenuhi setiap kehidupan kami. Perbuatan-perbuatan yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kali kami beribadah, baik di gereja, di rumah kami masing-masing, atau dimanapun itu, ibadah kami tidak sia-sia, karena hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, keluarga GPD El Shaddai Magelang. Ya Tuhan, tolonglah kiranya keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.